Setelah sempat tenggelam di Sydney, Indonesia bangkit dan banyak belajar dari kesalahan kemarin. Kemenangan 1-0 atas Bahrain benar-benar menjaga peluang Indonesia di babak round 3 ini. Dan Ole Romeni kembali menjadi sorotan publik tanah air setelah dirinya mencetak satu-satunya gol dalam match malam tadi. Standing ovation dari 70.000 fans yang hadir di stadion membuat Ole cukup merinding. Bahkan dia tak kuasa menahan haru ketika menyanyikan Tanah Airku yang menggetarkan jiwa. Di sisi lain, pelatih Bahrain Dragan Talajik kini akhirnya mengakui keangkeran Stadion GBK yang bak neraka bagi semua lawan. Ya, kemenangan atas Bahrain sendiri bakal menjadi awal kebangkitan timnas Garuda di era kepemimpinan pelatih baru, sekaligus menjadi langkah awal Indonesia untuk menembus tebalnya dinding dunia. Pertandingan super seru baru saja tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana dalam laga yang mempertemukan Indonesia versus Bahrain ini akhirnya dimenangkan oleh pasukan Garuda Merah Putih dengan skor tipis 1-0. Sementara hadirnya 70.000 fans lebih di GBK membuat tekanan besar cukup dirasakan oleh para pemain dan pelatih timnas Bahrain sejak memasuki stadion. Dan perkataan yang sempat keluar dari mulut Dragan Talajik yang ingin membuat satu stadion menangis akhirnya menjadi kenyataan. Tapi kali ini bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan penuh kebahagiaan yang dirasakan oleh jutaan fans Indonesia yang hadir secara langsung maupun gak langsung. Sementara itu, Patrick Kluivert yang tak ingin melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, melakukan cukup banyak perubahan pada match ini. Misalnya, dengan memainkan Rizky Ridho dan Justin Hubner sebagai pendamping Jaitzes di sektor bek tengah. Kemudian lini tengah juga diisi oleh Joy Pelupessy. Pemain berusia 31 tahun tersebut menggantikan peran Nathan yang sempat mendapatkan kritik karena performanya yang sangat kurang ketika melawan Australia. Dan misi wajib menang pastinya membuat tekanan besar begitu dirasakan oleh semua elemen timnas. Akan tetapi, lagi dan lagi, Garuda membuktikan jika semakin diremehkan, maka justru semakin membara. Dan Indonesia sangat beruntung punya striker seperti Ole Romeni. Karena memang harus diakui, keberadaan Ole Romeni di lini serang seolah jadi kepingan yang selama ini dicari di lini serang. 2 gol dalam 2 pertandingan. Sepertinya sudah cukup membuat namanya layak jadi andalan utama di laga-laga berikutnya. Dan golnya ke gawang Bahrain benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai go-getter sejati. Sementara itu, jika bicara soal jalannya laga itu sendiri, Indonesia yang bermain di depan 70.000 lebih supporter tim Garuda yang juga tak berhenti untuk terus mendukung timnas selama 90 menit. Dan sekali lagi, para pemain timnas telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak menit awal laga. Memang timnas tak terlalu fokus pada ball position, tapi hal itu justru membuat timnas tampak lebih efektif. Kombinasi apik antara Tom Hey, Joy Pelupessy, dan Marcelino Ferdinand di lini tengah memungkinkan Indonesia terus menekan. Bahkan lewat kombinasi ketiganya lah, Ole akhirnya mampu menciptakan gol untuk membawa unggul timnas di babak yang pertama. Memasuki babak kedua, strategi Indonesia sedikit berubah. Patrick Kluivert tampaknya memilih pendekatan lebih sabar, dengan tim lebih banyak menunggu dan memanfaatkan serangan balik.
Keputusan ini terbukti tepat saat pada akhirnya Bahrain kesulitan menciptakan peluang dengan Indonesia lah yang justru punya dua peluang matang, mulai dari Lino dan Eliano yang sayangnya gagal menjadi gol. Skor 1-0 berakhir dan timnas sukses meraih kemenangan yang memberikan peluang besar tim Garuda untuk lolos ke round 4. Dragan Talajic akui GBK seperti neraka. Sempat meremehkan timnas Indonesia dan akan membuat satu stadion menangis, Dragan Talajic justru harus mengakui kalau Indonesia memang telah menjadi salah satu kekuatan baru di sepak bola Asia. Selain tambah kuat, Indonesia juga memiliki fans fanatik yang setia memberikan dukungan dimanapun dan kapanpun timnas bermain. Dan salah satu momen ini membuktikan kalau Dragan Talajic menyesal telah meremehkan fanatisme fans Indonesia. Dia bahkan dibuat geleng-geleng saat puluhan ribu fans Indonesia menyanyikan Indonesia Raya. Chemistry antar pemain yang makin meningkat. Nah, perihal nanti di laga selanjutnya dengan chemistry yang semakin meningkat, harapannya untuk laga versus Cina dan Jepang kita bisa meraih hasil yang diinginkan. Sehingga paling enggak posisi 3 atau 4 berhasil kita kunci untuk selanjutnya berjibaku di round 4. Dan seperti kata Rizky Ridho usai laga, kalau kemenangan ini buah kerja keras dari semuanya. Sehingga harapan untuk ke depan, hentikan segala narasi yang tujuannya hanya membanding-bandingkan. Karena semua pemain yang dipercaya tampil pasti akan memberikan 100% di atas lapangan. Peluang Indonesia ke Piala Dunia makin terbuka. Dengan kemenangan atas Bahrain, kini membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia kembali terbuka. Saat ini peluang yang paling realistis untuk diwujudkan adalah lolos ke babak keempat terlebih dahulu. Karena lolos langsung tampaknya sudah sangat sulit. Untuk lolos ke babak keempat, Indonesia cuma membutuhkan kemenangan atas Cina di pertandingan selanjutnya, sambil berharap Bahrain kalah dari Arab Saudi. Jika momen itu terjadi, maka tim Garuda dipastikan lolos ke babak berikutnya. Di babak keempat, Indonesia harus siap melawan tim-tim dari grup A dan grup B yang sama-sama berada di posisi 3 dan 4 klasemen. Namun dengan seiring berjalannya waktu, chemistry antar pemain akan semakin terbentuk, sehingga akan membuat timnas yang makin bertambah kuat lagi. Dan kalau punya tim kuat, kita pun gak takut kalau siapapun lawan pasti disikat. Dan terlepas dari apapun, kemenangan ini so pasti jadi trending topik di mana-mana. Sekaligus jadi bukti kalau mental Garuda nggak selemah itu. Namun Coach Patrick jangan senang dulu, karena masih banyak PR yang wajib segera dibenahi sebelum bertemu dengan Cina dan Jepang bulan Juni mendatang. Terutama soal efektivitas, karena jika berkaca pada match tadi, Indonesia punya dua peluang matang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan menjadi gol. Dan sebagai salah satu mantan striker top dunia, harusnya PR itu bisa diselesaikan dengan cepat. Amin.